Bab 881. Memperjuangkan waktu. Berhenti. Di bawah malam yang gelap, Andrian Haotian tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan sepasang mata cerahnya terus-menerus melihat ke sekeliling langit ilusi. Ada apa? Kenapa kamu berhenti? Dari belakang, Marco Haotian terbang mendekat, menatap Andrian Haotian dengan ekspresi bingung. Suasananya agak aneh, kata Andrian Haotian dengan alis berkerut. Aneh. Marco Haotian mengangkat alisnya, dan mengikuti Andrian Haotian untuk melihat ke sekeliling langit ilusi. Setelah 1 atau 2 detik, baru dia menatap Andrian Haotian lagi. Apa yang aneh? Aku punya semacam intuisi yang sangat buruk. Kamu itu terlalu gugup. Yoshua Haotian dan yang lainnya juga tiba di sekitar. Kita tidak melihat para pengejar selama ini, yang artinya kita telah lolos dari lingkaran pengepungan mereka. Setelah 6 jam, kita akan berada di pegunungan neraka, dan setelah melewati pegunungan neraka, kita akan tiba di dunia awam. Kemudian keluarga bangsawan Haotian kita akan bisa selamat dari bencana ini. Tidak. Mata Andrian Haotian berkedip. Dia melihat ke depan, dengan sepertinya bisa melihat pegunungan neraka yang megah dari jarak yang tidak diketahui seberapa jauhnya ini. Aku belum pernah merasa begitu panik seperti sekarang. Aku merasa bahwa jalan di depan pasti sebuah jalan buntu yang bahaya. Ayah, apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Azula Haotian dengan tergesa-gesa. Ini adalah semacam naluri yang kuat ketika merasakan kebahayaan. Andrian Haotian menarik napas dalam-dalam. Sudah sampai saat ini, itu normal dengan memiliki perasaan yang salah. Marco Haotian mengelus jenggotnya. Sebaiknya kita melanjutkan perjalanan secepat mungkin. Pasukan istana Haus Darah bisa tiba kapan saja. Demi keamanan, kirim seseorang untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu, kata Andrian Haotian segera. Kalau begitu, biarkan aku yang pergi saja, kata Marco Haotian sambil melangkah ke langit ilusi. Namun, tepat setelah dia terbang tidak terlalu jauh, dia diseret kembali oleh sebuah tangan emas besar. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening. Semuanya berhenti di tempat. Saat ini, sebuah suara bergema di langit dan bumi. Dan ketika Harley Ye yang dipenuhi cahaya keemasan di tubuhnya muncul di depan semua orang mengetahui bahwa siapa yang telah mengejar kembali Marco Haotian sebelumnya. Chen Ye. Melihat bahwa orang yang datang adalah Harley Ye, Andrian Haotian menghela nafas lega. Dia sangat bersyukur dapat melihat Harley Ye yang hidup, apalagi yang bisa dia dambakan selain ini. Kalian tidak boleh bergerak maju lagi. Harley Ye tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Andrian Haotian. Dia berbalik dan mengeluarkan peta besar, lalu membentangkannya di depan semua orang. Pegunungan neraka telah penuh perangkap saat ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Di sini, hanya Andrian Haotian yang tidak kaget seperti yang Harley Ye bayangkan, karena dia sudah merasakan hal ini sebelumnya. Chen Ye, apakah kamu sudah pernah pergi ke pegunungan neraka? Azula Haotian menatap Harley Ye dan berkata dengan ragu. Tidak pernah, kata Harley Ye dengan sangat tenang. Ketika aku datang, pasukan Aula cabang ke-9 istana Haus Darah datang dari segala arah. Dan mereka telah menggunakan formasi teleportasi. Menghitung waktu, mereka seharusnya telah memasang jebakan di pegunungan neraka sekarang. Setelah berlari 3 hari 3 malam, kita masih tidak bisa melarikan diri. Sekelompok lelaki tua menghela napas satu demi satu. Jika tebakan kami tidak salah, pasukan pengejar di belakang kami akan tiba dalam waktu singkat juga. Penyerangan ada di depan dan juga di belakang, kami tidak mampu melakukan apapun lagi. Kita belum kalah. Harley Ye berkata segera, terus-menerus menunjuk ke beberapa tempat di peta. Ini, kota kuno neraka, 300 mil jauhnya dari kita. Meskipun kota kuno itu tidak besar,
tapi ada juga formasi teleportasi yang berteleportasi dari kota kuno neraka menuju ke kota kuno Real Dragon, dan dari kota kuno Real Dragon ke kota kuno Nanyang, baru melintasi pegunungan Xingtian dari kota kuno Nanyang, dan kemudian melewat menghindari dunia awam dengan cara yang sama, dan yang paling penting adalah kita bisa melompat keluar dari pengepungan istana haus darah. Dengan begitu banyak dari kita, mampukah formasi teleportasi di kota kuno neraka bertahan? Marco Haotian mengerutkan kening. Kalau tidak mampu, boleh berteleportasi menurut pembagian kelompok. Memang boleh seperti itu, tetapi sekarang istana haus darah telah mengetahui keberadaan kita. Bagaimana mereka bisa memberi kita kesempatan untuk melarikan diri? Seharusnya kota kuno neraka, kota kuno Real Dragon dan kota kuno Nanyang telah dijaga oleh pasukan hebat dari istana haus darah, bukan? Begitu memulai perang, kami mungkin juga akan dikepung. Memang benar ada orang yang menjaga, tetapi itu bukan pasukan hebat. Harley Ye buru-buru berkata, mereka memutuskan bahwa kalian akan melewati pegunungan-pegunungan neraka, dan untuk menghancurkan keluarga bangsawan Haotian secara total, mereka pasti akan memusatkan semua kekuatan mereka di pegunungan neraka dan memasang berbagai perangkap, dan ini adalah keuntungan bagi pelarian kita. Selain itu, tubuh inkarnasi San Shingku sudah menduduki kota kuno neraka, tubuh inkarnasi api spiritual telah menduduki kota kuno Real Dragon, sementara tubuh inkarnasi petir surgawi sedang bergegas ke kota kuno Nanyang, jadi yang kita butuhkan hanyalah waktu. Kalau begitu, mari kita berangkat. Andrian Haotian memutuskan langsung, dan duluan melangkah ke langit ilusi. Di belakangnya, orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian juga mengikuti satu demi satu. Sekarang situasinya sangat jelas, yang mereka perjuangkan adalah waktu. Selama menunda lebih dari 1 detik, akan mungkin terjadi bencana besar bagi mereka. Kali ini masih Harley Ye yang menjaga di paling belakang. Setelah semua orang dari keluarga bangsawan Haotian mengikuti rombongan, dia melihat ke sekeliling langit ilusi, lalu mengikuti tim keluarga bangsawan Haotian juga. Meskipun jarak 300 mil jauh, tapi bagi kultivator, itu hanya membutuhkan waktu 30 menit. Yang paling penting adalah mereka tidak harus melakukan penyelinapan kali ini, tetapi dapat sepenuhnya mengerahkan kecepatan puncak mereka. Tak lama kemudian, semua orang dari keluarga bangsawan Haotian masuk ke kota kuno neraka sekaligus. Masuk sesuai kelompok yang dibagikan, orang tua dan anak-anak masuk duluan. Suara Marco Haotian terus terdengar. Orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian bergerak tidak lambat, dan mereka melangkah ke formasi teleportasi sesuai kelompok. Memang formasi teleportasi di kota kuno neraka tidak lebih baik dari gerbang teleportasi keluarga bangsawan Haotian. Formasi teleportasi ini sama sekali tidak dapat mendukung semua orang masuk sekaligus. Jadi meskipun waktunya tidak sepenuhnya sempat, mereka pun tidak punya pilihan lain selain seperti ini. Di sini, di pegunungan neraka yang megah, di salah satu puncak tertinggi, Bloodfall telah bersandar di kursi dengan santai, dan memandang ke kejauhan dengan penuh minat. Pegunungan neraka membentang lebih dari 80.000 mil, dan setiap sudut yang dipandang penuh dengan puncak terjal, yang masing-masing megah dan besar. Pegunungan ini mengasingkan dunia awam dan dunia kultivator, meskipun jauh dari tempat berkumpulnya kultivator, tetapi kekuatan spiritualnya masih bisa dianggap melimpah. Mungkin pegunungannya terlalu tinggi, dan seringkali ada monster yang muncul, sehingga pada dasarnya manusia awam tidak mungkin mendaki gunung. Pada saat ini, ada banyak master yang tersembunyi di setiap puncak pegunungan neraka, hanya menunggu keluarga bangsawan Haotian datang. Apakah kalian semua siap? Di kursi, Bloodfall memutar cincin giok di ibu jarinya dengan penuh minat. Jawab ketua aula,
bayangan Dewa Siksi bekerja sama sepenuhnya untuk melakukan pembunuhan. Pegunungan neraka penuh dengan perangkap, dan kita pasti akan membuat keluarga bangsawan Haotian tidak akan bisa melarikan diri. Seorang panglima tersenyum dan menunjukkan dua baris gigi putihnya yang bersinar dengan cahaya redup. Bagaimana dengan mata-mata yang dikirim? Mereka belum kembali. Tetapi setelah menghitung waktunya, mereka seharusnya sudah hampir kembali. Bagus sekali. Bloodfall tersenyum meledek dan kejam. Teruskan perintah. Tidak ada yang diperbolehkan bertindak tanpa perintahku, dan harus biarkan keluarga bangsawan Haotian masuk dengan perlahan. Aku ingin mereka dimusnahkan sepenuhnya. Dimengerti. Ini kelompok terakhir. Di depan formasi teleportasi di kota kuno neraka, Marco Haotian menghela napas dengan keras. Secepat mungkin. Di samping, Harley menarik napas dalam-dalam. Tidak lama kemudian, Bloodfall pasti akan menemukan sesuatu yang salah. Pada saat itu, yang kita hadapi bukan hanya aula cabang ke-9 istana Haus Darah lagi. Chen Ye, jika aku tidak bisa tiba di Nancul dengan hidup kali ini, kamu harus hidup. Harley Ye yang selama ini diam menyela perkataan Andrian Haotian dengan nada dingin. Kamu sudah mengecewakan ibuku, kamu tidak boleh mengecewakan keluarga bangsawan Haotian lagi. Bersambung. Bab 882. Pertunjukan besar. Wong. Saat formasi teleportasi bergetar, Harley Ye berbalik dan berjalan memasuki formasi teleportasi. Di belakangnya, orang-orang keluarga bangsawan Haotian mendesah sesaat, kemudian juga mengikutinya untuk masuk. Seperempat jam kemudian, keduanya berjalan keluar dari formasi teleportasi hampir bersamaan, sementara Marco Haotian dan yang lainnya yang tiba lebih dulu sedang mengatur anggota keluarga bangsawan Haotian untuk berteleportasi menuju kota kuno Nanya. Tetap menjadi di pintu keluar formasi teleportasi, kamu seharusnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Harley Ye memberi perintah pada tubuh inkarnasinya. Bos, tenang saja. Aku sudah sangat terampil. Tubuh inkarnasi Harley Ye tersenyum cerah. Bukankah Harley Ye bermaksud membiarkannya menghancurkan formasi teleportasi di sini jika perlu? Jika kamu melakukannya dengan baik, mereka dapat membuat Bloodfall menderita kerugian besar lagi. Chen Ye, sini, mari tambahkan kekuatan spiritual. Di sini, Azula Haotian menyerahkan labu berisi cairan spiritual kepada Harley Ye. Terima kasih. Meskipun berekspresi acuh tak acuh, tapi Harley Ye masih menerimanya. Tidak perlu berterima kasih. Azula Haotian menggertakkan giginya dengan ringan ketika melihat sikap acuh tak acuh dari Harley Ye, merasakan sedikit kefrustrasian yang tak bisa dijelaskan. Pups. Di atas langit malam yang gelap, sebuah cahaya berdarah sangat menyilaukan. Sesosok berlumuran darah jatuh ke hutan. Di bawah sinar bulan yang redup, samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang pria muda. Siapa kalian? Pria muda itu terhuyung-huyung berdiri dan menatap kegelapan di depan dengan ekspresi ketakutan. Kamu tidak perlu tahu. Sebuah suara dingin terdengar. Kemudian tiga sosok berdarah keluar dari kegelapan. Keluarga bangsawan Yu yang kami tidak pernah memprovokasi kalian, mengapa kalian ingin membunuhku? Kalian yang berinisiatif mencari kematian. Salah satu orang berbaju darah langsung mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala pemuda itu. Ayo pergi. Setelah perintah seorang lelaki tua berbaju darah lainnya, ketiga lelaki berbaju darah itu menghilang ke kegelapan dalam sekejap. Mereka datang dan pergi dengan cepat.
Entah berapa lama kemudian, belasan tubuh inkarnasi muncul entah dari mana dan mendarat di pegunungan dan hutan. Siapa? Segera, suara marah bergema di langit. Siapa? Suara semacam ini tidak hanya di hutan pegunungan ini, tetapi juga terdengar di banyak tempat di Beichu. Malam ini ditakdirkan tidak akan tenang. Di bawah malam yang gelap, cahaya darah terus muncul, dan setiap kali cahayanya muncul, akan ada sosok manusia yang jatuh di antara genangan darah. Identitas orang-orang ini tidak sederhana, mereka adalah putra suci dan penguasa muda dari banyak keluarga di Beichu. Yah, trik jahat dari Harley Ye telah berhasil. Belum lama ini, dia menggunakan identitas Dewa Yama untuk memberi perintah kepada lebih dari 20 cabang paviliun di Istana Haus Darah, yang tujuannya tentu saja untuk mengacaukan Beichu. Fakta membuktikan bahwa usahanya tidak sia-sia. Lebih dari 20 cabang paviliun di Istana Haus Darah ikut serta dalam pembunuhan malam ini, dan kecepatan bertindaknya mereka bahkan mungkin Harley Ye sendiri pun tidak dapat membayangkannya. Kali ini, malam yang seharusnya tenang menjadi resah karena teriakan marah dari berbagai tempat. Segera, banyak keluarga bangsawan di Beichu membuat langkah besar, dan master yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari keluarga mereka, yang semuanya penuh momentum dan aura membunuh, membuat orang-orang di Beichu merasa panik. Apa yang terjadi? Di aula utama Istana Haus Darah, Yama Siksi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya setelah menerima laporan dari bawahannya. Aku mendengar bahwa orang-orang dalam berbagai keluarga terbunuh, dan mereka sedang mencari dan memburu pembunuhnya di seluruh dunia. Mata-mata buru-buru berkata, bagaimana mungkin penguasa muda dari berbagai keluarga terbunuh pada malam yang sama dengan begitu kebetulan? Yama Siksi menyipitkan matanya, tindakannya berlangsung dengan begitu rahasia, pertempurannya begitu besar, dan metodenya begitu kejam, bahkan menargetkan begitu banyak keluarga di Beichu sekaligus. Kekuasaan macam apa itu? Mungkinkah itu orang dari Nanchu? Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Yama Siksi berkata dengan suara yang dalam, beritahu Win Sado, segera cari tahu kekuasaan mana yang melakukannya. Jawab ketua aula, Panglima Besar Win Sado sedang berada di pegunungan neraka. Pegunungan neraka. Yama Siksi mengerutkan kening, apa yang dia lakukan di pegunungan neraka? Aku baru saja mendapat pesan bahwa ketua aula Blood Vault yang mengerahkannya ke sana. Mata-mata itu berkata dengan jujur, tidak hanya Panglima Besar, tetapi lebih dari 80% pembunuh bayangan dewa telah dikerahkan ke pegunungan neraka. Aku mendengar bahwa mereka akan mengepung dan membunuh keluarga bangsawan Haotian. Sebuah keluarga bangsawan Haotian saja pantas membuatnya mengerahkan kekuatan pertempuran yang begitu besar dari bayangan dewa. Yama Siksi mendengus dingin, beri dia kekuasaan untuk memobilisasi bayangan dewa, dia malah benar-benar menjadi begitu lancang. Perintahkan Blood Vault, bawa kembali pembunuh bayangan dewa kepadaku, segera, segera. Dimengerti. Mata-mata berpakaian hitam buru-buru berbalik dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Raja Pemakan Jiwa muncul di aula utama. Dia melirik Yama Siksi dengan penuh minat, lalu berbaring dengan santai di atas singgasana ketua aula milik Yama Siksi. Apakah kamu punya semacam perasaan? Kata Yama Siksi, sambil melirik ke Raja Pemakan Jiwa lagi. Jelas, ada seorang tokoh besar yang sedang mengacaukan kondisi di Beichu. Jawab Raja Jiwa dengan santai. Apa? Tidak ada. Di puncak pegunungan neraka, mendengar laporan mata-mata, Blood Vault tiba-tiba berdiri dari kursi raja. Kami telah mencari di seluruh sisi wilayah itu, tapi kami benar-benar tidak menemukan jejak keluarga bangsawan Haotian. Jangan-jangan kita salah menebak, seorang panglima berkata tanpa sadar, atau apakah mereka telah memasuki dunia awam sebelum kita mencapai pegunungan neraka?
Mustahil. Seorang panglima segera menjawab, mereka hanya mengandalkan terbang, dan mereka tidak berani diketahui orang lain. Selain itu, mereka harus terus-menerus menghindari tempat berkumpulnya para kultivator, jadi mereka tidak mungkin bisa keluar dari dunia kultivator dalam waktu 3 hari. Mungkin mereka juga memanfaatkan formasi teleportasi. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Seorang panglima berkata, formasi teleportasi yang menuju Nanchu berada di bawah kendali bayangan dewa. Mereka ada begitu banyak orang, bagaimana mungkin kita bisa tidak mendapatkan kabar apapun? Itu aneh. Kirim perintah ke bayangan dewa untuk menyelidiki masalah ini. Bloodfold mendengus dingin, dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Tidak perlu menyelidiki lagi. Sebuah suara mendalam terdengar, Wind Shadow muncul di puncak gunung dengan seperti hantu, tanpa sedikit pun perubahan emosi di wajahnya. Mereka sekarang berada di kota kuno Real Dragon. Kota kuno Real Dragon. Setengah jam yang lalu, mereka sudah melewatkan kota kuno neraka dan berteleportasi ke kota kuno Real Dragon dengan cara kelompok demi kelompok. Wind Shadow tidak berbicara, tetapi seorang lelaki tua berbaju hitam di sampingnya berkata, pada saat ini, mereka seharusnya sedang berteleportasi ke kota kuno Nanyang secara berkelompok menggunakan formasi teleportasi di kota kuno Real Dragon. Sepertinya mereka telah mendapatkan kabar penyergapan kita di sini sejak lama, sehingga mereka tiba-tiba mengubah arah. Jika kamu mengetahuinya, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bloodfold menatap Wind Shadow dengan wajah dingin. Aku juga baru tahu. Suara Wind Shadow masih dingin. Apa saja yang dilakukan bayangan dewa setiap hari, bahkan tidak mampu melindungi formasi teleportasi. Bloodfold masih tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengaum seperti anjing gila, karena ribuan perencanaannya masih gagal pada akhirnya. Apa yang dikatakan ketua aula tidak terlalu benar. Lelaki tua berbaju hitam berbicara lagi, ekspresinya sedingin seperti Wind Shadow. 80% dari kekuatan tempur milik bayangan telah dikerahkan olehmu ke sini, jadi orang yang menjaga formasi teleportasi sangatlah sedikit. Meskipun keluarga bangsawan Haotian tidak sekuat aula cabang ke-9, tapi mereka juga punya banyak master kuat. Dengan disparitas kekuatan begitu besar, itu juga dalam dugaan bahwa formasi teleportasi tidak dilindungi dengan baik. Lalu tunggu apa lagi, cepat memburu mereka. Bloodfold berteriak seperti guntur. Dalam hal ini, bayangan dewa tidak bisa patuh, kata lelaki tua berbaju hitam dengan acuh tak acuh. Beraninya kalian menentang. Kami baru saja menerima perintah dari ketua aula, bahwa semua orang dari bayangan dewa harus pergi dari istana Haus Darah. Lelaki tua berbaju hitam itu langsung memotong kata-kata Bloodfold, kami tidak akan ikut serta dalam pengejaran keluarga bangsawan Haotian selanjutnya lagi. Ketika kata-katanya berakhir, lelaki tua berbaju hitam mengambil satu langkah langit ilusi, karena selama dia berbicara, Wind Shadow yang selalu diam sudah mengambil langkah untuk pergi duluan. Tidak hanya mereka, ada juga berbagai kelompok bayangan hitam yang terbang keluar dari puncak seluruh pegunungan neraka. Kembali, semuanya kembali sekarang juga. Melihat bayangan dewa pergi, Bloodfold sangat marah, namun bayangan dewa malah seolah-olah tidak mendengar perintahnya. Sialan. Bloodfold tiba-tiba berubah menjadi seekor singa gila. Sekarang, dia tidak hanya tidak menghalangi keluarga bangsawan Haotian, tetapi bahkan bayangan dewa pun telah pergi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, yang membuatnya benar-benar marah bukanlah karena keluarga bangsawan Haotian lolos, tetapi marah karena tindakan Yamasiksi. Dia yang sebagai ketua aula-aula cabang ke-9 dari istana Haus Darah bisa-bisanya dipermainkan olehnya dengan seperti anjing. Ketua aula, rencana sekarang yang terbaik seharusnya adalah dengan cepat pergi memburu keluarga bangsawan Haotian. Akhirnya,
seorang panglima berbisik pelan. Bunuh, bunuh, bunuh mereka semua untukku. Ekspresi Bloodfold sangat ganas dan matanya merah darah. Dia seperti orang gila, atau lebih seperti iblis. Niat membunuhnya yang mengerikan tidak bisa lagi ditahan, dan bahkan para panglima di sekitarnya pun tidak bisa menahan gemetaran ketika melihatnya. Bersambung.